Pernahkah kalian mendengar teori bahwa bumi ini tidak sepenuhnya padat, melainkan berongga? Sebuah gagasan yang menantang ilmu pengetahuan konvensional dan membawa kita ke dunia teori konspirasi, legenda kuno, hingga fiksi ilmiah. Selama berabad-abad, manusia selalu penasaran terhadap apa yang ada di bawah permukaan bumi. Apakah hanya bebatuan dan magma, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu? Hari ini, kita akan membahas segala hal tentang teori bumi berongga. Kita akan menggali akar sejarahnya, menyusuri kisah-kisah kuno, menelusuri mitos dan fakta, hingga mempertimbangkan sudut pandang sains modern. Siapkan pikiran terbuka kalian, karena kita akan masuk ke dalam dunia yang misterius dan kontroversial. Teori bumi berongga atau Hollow Earth Theory bukanlah hal baru. Gagasan ini telah ada sejak ratusan tahun lalu. Salah satu tokoh awal yang dikenal mempopulerkannya adalah Edmund Halley, astronom Inggris yang hidup pada abad ke-17. Halley, yang juga dikenal karena penemuan komet Halley, memiliki teori menarik. Bumi memiliki beberapa lapisan bola konsentris yang berputar secara independen. Ia menyatakan bahwa fenomena aneh seperti variasi medan magnet bumi bisa dijelaskan dengan keberadaan bola-bola bumi dalam bumi. Halley percaya bahwa antara lapisan-lapisan tersebut ada atmosfer yang cukup untuk menopang kehidupan. Dan bukan tidak mungkin, menurutnya, bahwa ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Gagasan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, namun pada masanya, banyak orang yang tertarik karena pengetahuan tentang struktur bumi masih sangat terbatas. Seiring waktu, teori ini diambil alih oleh banyak penulis, ilmuwan amatir, hingga kelompok esoterik. Pada abad ke-19, John Cliff Seamus Jr., seorang mantan kapten militer Amerika, mengkampanyekan idenya bahwa terdapat lubang besar di kutub bumi yang mengarah ke dunia bawah. Ia bahkan menyarankan ekspedisi besar untuk membuktikannya. Meski ditolak oleh ilmuwan arus utama, teori ini hidup dalam bayang-bayang masyarakat dan menjadi dasar bagi banyak cerita dan legenda. Sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang, banyak budaya kuno telah memiliki mitos tentang dunia bawah tanah. Menariknya, banyak dari kisah ini datang dari peradaban yang secara geografis berjauhan, namun memiliki pola narasi yang serupa. Dalam mitologi Nordik, misalnya, ada dunia yang disebut Svartalfheim, tempat tinggal para kurcaci dan makhluk bawah tanah. Dunia ini tersembunyi di bawah akar pohon dunia Yggdrasil, tempat bersemayamnya makhluk-makhluk kuat. Dalam budaya Hindu, ada Patala, dunia bawah tanah yang kompleks dan berlapis-lapis, dihuni oleh makhluk yang sangat cerdas dan memiliki teknologi tinggi. Suku-suku asli Amerika seperti Hopi juga memiliki legenda tentang leluhur mereka yang berasal dari bawah bumi. Mereka percaya bahwa setelah bencana besar, leluhur mereka muncul dari dunia bawah melalui celah-celah di bumi, yang disebut Sipapu. Legenda serupa juga ditemukan di Tibet, di mana dikisahkan adanya kerajaan misterius bernama Shambhala yang tersembunyi di dalam bumi. Kisah-kisah ini memberikan latar kultural yang kuat bagi teori bumi berongga. Meskipun tidak bisa dianggap sebagai bukti ilmiah, mereka menunjukkan betapa konsep dunia bawah tanah telah mengakar dalam imajinasi kolektif umat manusia. Pada abad ke-19 dan ke-20 muncul banyak kisah yang mengklaim adanya perjalanan ke dalam bumi. Salah satu cerita paling terkenal adalah dari Richard E. Byrd, seorang laksamana Amerika yang melakukan penerbangan ke kutub. Teori konspirasi menyatakan bahwa dalam salah satu penerbangannya ke kutub utara tahun 1942, Byrd menemukan celah besar yang membawanya ke dunia bawah tanah. Konon, dalam catatan harian rahasianya, Byrd menulis tentang pertemuannya dengan makhluk humanoid, berambut pirang, dan tinggi menjulang. Makhluk ini mengaku berasal dari peradaban maju yang tinggal di dalam bumi. Mereka memperingatkan Byrd tentang bahaya senjata nuklir dan kehancuran ekosistem bumi. Selain Byrd, ada pula kisah Olaf Jansen, seorang pelaut Norwegia yang mengaku pernah mengapung masuk ke dunia bawah bersama ayahnya melalui Laut Arktik. Menurut kisahnya, mereka tinggal selama 2 tahun di sebuah dunia yang memiliki matahari internal dan dihuni oleh raksasa. Cerita-cerita ini sulit diverifikasi, namun tetap memikat imajinasi. Mereka seringkali menjadi inspirasi dalam novel, film, dan cerita konspirasi di internet. Dalam pandangan ilmu pengetahuan modern, teori bumi berongga sangat sulit diterima.
Kita sekarang memiliki alat yang sangat canggih untuk memetakan bagian dalam bumi. Salah satunya adalah dengan menggunakan gelombang seismik dari gempa bumi. Ketika terjadi gempa, gelombang merambat melalui berbagai lapisan bumi dan tercatat oleh seismograf di seluruh dunia. Hasil dari studi seismik secara konsisten menunjukkan bahwa bumi terdiri dari lapisan kerak, mantel, dan inti. Inti bumi terbagi menjadi dua, inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Tidak ada ruang kosong besar yang bisa dihuni seperti yang digambarkan oleh teori bumi berongga. Gravitasi bumi juga menjadi bukti kuat. Jika bumi berongga, maka distribusi massa akan berbeda dan menyebabkan gaya gravitasi yang tidak konsisten di berbagai belahan bumi. Namun, pengukuran gravitasi menunjukkan bahwa bumi padat secara konsisten. Selain itu, teori tektonik lempeng, vulkanisme, dan banyak fenomena geologi lainnya tidak akan mungkin terjadi jika bumi memiliki rongga besar di dalamnya. Oleh karena itu, komunitas ilmiah menyimpulkan bahwa teori bumi berongga tidak sesuai dengan data dan bukti yang ada. Meskipun ditolak oleh ilmuwan, teori bumi berongga tetap hidup di dunia hiburan dan spiritualitas. Novel Journey to the Center of the Earth, karya Jules Verne, telah memperkenalkan dunia bawah tanah yang penuh dengan makhluk purba dan ekosistem yang menakjubkan. Kisah ini diadaptasi ke dalam berbagai versi film dan serial televisi. Di ranah spiritual, teori ini dikaitkan dengan konsep Agartha dan Shambhala, dua kota mistis yang konon berada di dalam bumi. Beberapa orang percaya bahwa makhluk di dalam bumi memiliki peradaban yang lebih maju secara teknologi dan spiritual, dan mereka menunggu saat yang tepat untuk membantu umat manusia mencapai pencerahan. Dalam budaya populer, teori bumi berongga juga digunakan sebagai latar dalam video game, komik, hingga anime. Daya tarik utama dari teori ini adalah kebebasannya dalam membentuk dunia yang tidak terbatas oleh hukum-hukum fisika yang kita kenal di permukaan. Banyak yang bertanya, jika benar ada dunia bawah tanah, mengapa tidak ada bukti nyata? Para pendukung teori ini seringkali menjawab dengan tuduhan bahwa pemerintah dan lembaga besar dunia menyembunyikan kebenaran. Mereka mengklaim adanya larangan menjelajah ke kutub, penghapusan data dari peta digital, dan bahkan intimidasi terhadap para peneliti independen. Sementara itu, skeptis menyoroti bahwa tidak ada bukti fisik yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Banyak dokumen yang disebut sebagai rahasia ternyata berasal dari sumber yang tidak kredibel atau bahkan hasil fabrikasi. Foto atau video yang beredar pun kerap kali terbukti hasil manipulasi digital. Namun, teori konspirasi seringkali tidak membutuhkan bukti nyata untuk bertahan karena daya tariknya lebih pada rasa ingin tahu, ketidakpercayaan terhadap otoritas, dan kebutuhan manusia untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Teori bumi berongga adalah contoh menarik bagaimana manusia selalu penasaran dengan hal-hal tersembunyi. Ketertarikan terhadap tempat-tempat misterius dan dunia yang belum dijelajahi adalah bagian dari naluri eksploratif kita sebagai spesies. Meskipun ilmu pengetahuan modern menolaknya, teori ini tetap hidup sebagai bagian dari budaya pop, legenda, dan keingintahuan manusia. Kita bisa menikmatinya sebagai hiburan, pelajaran sejarah, atau bahan renungan tentang keterbatasan pengetahuan kita. Apakah bumi benar-benar berongga, atau hanya refleksi dari imajinasi manusia yang tidak pernah puas? Yang pasti, penting bagi kita untuk selalu kritis, terbuka, dan tidak mudah percaya tanpa bukti kuat. Di dunia informasi yang begitu luas ini, kebijaksanaan menjadi kunci untuk membedakan antara mitos dan realitas. Terima kasih telah mengikuti perjalanan misteri ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik yang tak kalah seru dan menggugah pikiran.